Jadi ada banyak keanehan yang disampaikan oleh ahli yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan beberapa ide yang disampaikan. Yang pertama, dia katakan bahwa syariah Islam itu bisa berjalan, ada atau tidak khilafah. Kata dia bahwa orang Islam sekarang bisa sholat, bisa puasa, bahkan haji difasilitasi tanpa harus ada khilafah. Nah, ini saya kira satu titik penting, satu poin penting. Kenapa saya katakan poin penting? Kalau syariat Islam itu hanya tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, atau mungkin hanya tentang haji, barangkali apa yang disampaikan itu benar. Tetapi ingatlah bahwa syariah itu bukan hanya membahas tentang perkara ibadah, ada perkara-perkara muamalah yang di sana ada sistem pemerintahan, nizamul hukmi fil Islam, yang dalam kitab fikih itu ada topik bahasa tentang al-imarah, atau kadang disebut al-imamah, bahkan kadang disebut sebagai al-khilafah. Dalam kitab ada an-nizamul iktisadi fil Islam, ya sistem ekonomi dalam Islam, yang itu membahas tentang berbagai macam transaksi ekonomi, transaksi keuangan, termasuk kepemilikan, bahkan termasuk mata uang. Ya, ini tentu tidak akan bisa dijalankan oleh individu. Ya, bahkan yang sangat jelas adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan al-jinayat, hukum-hukum pidana. Hukum-hukum pidana seperti ini, ya, mulai hudud, lalu kemudian jinayat, ya, takzir dan seterusnya, itu jelas tidak mungkin bisa diterapkan oleh individu. Padahal tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah tidak wajib. Contoh misalnya, ketika Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Imam atau Dr. Muhammad Ali As-Sabuni, ya, dalam tafsirnya Ra'il Bayan fi Tafsir Ahkam, beliau kutip Al-Farq, beliau katakan bahwa kata kutiba alaikum dalam Quran itu maknanya furidu alaikum, yang artinya hukuman itu wajib diterapkan. Bagaimana bisa hukuman itu diterapkan tanpa ada khilafah? Dan ini sendiri yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat Rasulullah SAW wafat yantakila rafiqil a'la. Beliau pada saat itu berpidato kepada masyarakat, kepada umat. Di antara isi pidatonya beliau katakan, man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata wa man kana ya'budu Allah fa innahu hayyun la yamut. Lalu beliau katakan, wala budda li hadzal din, atau wala budda li hadzal amr mimman yaqumu bihi. Beliau katakan, siapa yang menyembah Muhammad, sungguh beliau telah wafat, dan siapa yang menyembah Allah, sungguh beliau hidup dan tidak pernah mati. Lalu beliau katakan, la budda mimman yaqumu, la budda li hadzal amr mimman yaqumu bihi. Oleh karena itu, kata beliau, setelah Rasulullah SAW yang beliau itu wafat, yang mengurusi, yang menegakkan syariah ini, hukum ini, beliau katakan harus ada orang yang menegakkan, mimman yaqumu bihi. Lalu kemudian beliau katakan, fangduru, perhatikan, wahatu ara'akum, dan berikan pendapatmu. Dan kemudian para sahabat, orang-orang muslim tersebut mengatakan, sadaqta, benar apa yang kau katakan. Dan setelah itu mereka berkumpul mencari atau memutuskan siapa yang menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah SAW. Itu menunjukkan betapa bahwa ini perkara yang sangat penting. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau katakan bahwa i'lam aidon anna sahabata ridwanullahi alaihim ajma'u ala wujubi nasbi imamin ba'da inkiradi zaman nubuwah. Jadi bal ja'luhu ahamul wajibah. Bahkan beliau katakan para sahabat Nabi SAW itu mereka sepakat bahwa wajib untuk mengangkat seorang khalifah, dan bahkan bal ja'aluhu ahammal wajibat. Bahkan beliau katakan mereka menjadikan mengangkat seorang imam sepeninggal Rasulullah itu adalah perkara yang sangat penting, yang paling wajib, ahamul wajibat. Nah, ini menunjukkan betapa bahwa Islam ini tidak akan mungkin bisa ditegakkan tanpa ada kekuasaan, tanpa ada khilafah.
dan itulah yang dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Dan kalau tadi dikatakan bahwa dia tidak mengatakan, jadi ahli juga mengatakan saya tidak mendapatkan dalil tentang wajibnya khilafah, saya kira juga satu hal yang aneh. Kalau ahli itu membaca referen-referen kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, maka tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa khilafah tidak wajib, kecuali orang-orang yang telah dianggap menyimpang. Ya, seperti yang dikatakan Imam Nawawi, beliau katakan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifah wa wujubuhu bisyar'i la bil akal. Beliau katakan mereka umat Islam itu sepakat tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah, dan wajibnya itu kata beliau wujubuhu bisyar'i, wajibnya mengangkat khalifah itu adalah berdasarkan syarak, la bil akal, bukan berdasarkan akal. Oleh karena itu kemudian beliau katakan siapa yang mengatakan bahwa khalifah tidak wajib atau mengatakan wajibnya berdasarkan akal, fabatilun, kata beliau, itu adalah satu pendapat yang batil. Maka sungguh aneh kalau ada orang mengaku ahli agama Islam sementara dia tidak pernah membaca referen-referen yang seperti ini. Dan ini sama yang dikatakan oleh para ulama yang lain seperti Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi, Alauddin Al-Kasari dan seterusnya, yang mereka sama semuanya pendapatnya bahwa ini wajibnya khilafah perkara ijma', perkara yang disepakati, ya, karena pentingnya hal tersebut.